Menyebut masakan Minang atau Padang, sambal yang satu ini nyaris tak pernah absen dari salah satu sajiannya. Sambal cabai hijau alias lado mudo. Ya, mengecap rasa khas nasi Padang tentu tak lengkap dengan kehadiran lado mudo. Kuah gulai yang penuh rempah sangat serasi dengan kehadiran sambal yang tak terlalu pedas ini. Tapi tahukah Anda kenapa sambal ini tercipta dan bagaimana rahasia mengolahnya? Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Menurut Afrizal, selaku pengelola rumah makan Padang, sebenarnya tidak ada sejarah khusus dalam pemakaian cabai hijau sebagai sambal. Lahirnya lado mudo tak lepas dari harganya yang lebih murah dibandingkan dengan cabai merah. Tak hanya sekedar cabai hijau saja, beberapa elemen dari masakan Minang tak lepas dari kreativitas mengolah bahan yang banyak tersedia kala itu. Orang Padang itu lebih kepada berpikirnya ekonomis. Dulu cabai hijau itu lebih murah daripada cabai matang. Harganya lebih murah daripada, sampai sekarang pun harga cabai hijau lebih murah daripada cabai matang ya, cabai merah gitu. Sehingga ketika dia ini aja pakai kan pedes-pedes juga, mungkin itu awalnya ya, pedes juga dia coba memasak. Ternyata enak gitu lah. Akhirnya bertahanlah cabai hijau. Seperti juga daun singkong. Kenapa sih daun singkong yang digunakan? Dulu waktu di Padang, mas-mas nggak akan menemukan rumah makan Padang ada daun singkongnya. Kenapa kok di Jakarta seakan-akan identik rumah makan Padang itu harus ada daun singkong? Karena dulu waktu orang bikin rumah makan Padang di Jakarta, dia berpikir ekonomis ya. Mana yang murah? Nah sayur waktu itu di Jakarta yang paling murah itu daun singkong. Di Jakarta ini dulu tahun 60-an, 50-an, singkong ada di mana-mana. Orang nanam singkong ada di mana? Daun singkong itu orang dulu belum bisa mengolah daun singkong. Jadi daun singkong itu murah. Dan orang Padang memanfaatkan sayur yang murah itu untuk jual nasi Padang. Lebih lanjut, Afrizal menyebut bahwa rata-rata masakan Padang tidak menggunakan cabai rawit hijau ataupun merah untuk sensasi pedasnya. Biasanya hanya jenis cabai keriting dan besar yang dipakai. Banyak orang yang makan cabai rawit itu sering sakit perut. Jadi pengolahan cabai rawit itu nggak banyak orang yang bisa mengolah cabai rawit yang aman buat perut orang gitu. Sehingga orang lebih coba berusaha mengganti cabai rawit itu dengan nggak usah terlalu pedas. Walaupun berbeda warna, cabai hijau keriting dan besar sendiri pada dasarnya adalah cabai merah yang belum matang. Meski begitu, kandungan cabai hijau sendiri tak kalah dengan nutrisi yang ada di cabai merah. Kandungan antioksidan pada cabai hijau ternyata tidak hanya baik dampaknya bagi kesehatan organ tubuh, akan tetapi juga mampu meningkatkan produksi kolagen di kulit. Selain itu, kandungan fitonutrin dalam cabai hijau juga sangat mampu dalam mencegah dan mengobati masalah di kulit wajah seperti jerawat dan keriput. Kalau cabai hijau besar itu vitamin C-nya sebenarnya kalau saya baca-baca itu lebih banyak dibanding dari cabai merah. Jadi kandungan vitamin C-nya lebih tinggi. Jadi sebenarnya aman-aman aja. Mungkin dari sisi rasa yang cabai hijau itu agak kelangu. Makanya dalam proses membuat sambal, cabai hijau itu biasanya bisa direbus dulu atau digoreng sedikit dengan minyak. Afrizal pun tak keberatan menunjukkan kepada kami rahasia di balik lado mudo. Yang pertama tentu bahan cabai hijau yang haruslah segar. Sebelum mulai mengulek cabai, bawang merah harus digeprek terlebih dahulu agar cabai nanti tidak berwarna hitam. Ulekannya pun menggunakan ulekan khusus. Nah ini ulekan khas Sumatera, ini ulekan khas Padang ya. Padang Aceh, Batak juga pakai ulekan seperti ini. Kenapa dia pakai ulekan yang bulat? Agar tenaganya full. Bandingkan dengan ulekan yang biasa digunakan seperti mutu yang pegang satu tangan otomatis tenaganya tidak full ya. Nah, ini cabai hijau. Lalu kita kasih garam.
Nah, cukup satu. Nah, kita langsung kasih. Boleh kasih penyedap, boleh tidak ya. Garam dan cara mengulek menjadi elemen yang tak kalah penting untuk membuat lado mudo yang lezat. Tekstur sambal pun tidak boleh terlalu halus. Karena itulah nyaris semua rumah makan Padang tak pernah menggunakan blender ketika membuat sambal. Garam. Garam tuh harus pas banget. Kalau kurang garam dia akan hitam. Rasanya langu. Kalau kelebihan garam, ya pasti nggak enak. Asin gitu kan. Terus tidak boleh terlalu halus. Karena dia kalau terlalu halus, dia akan menyebabkan rasa cabenya, asirinya keluar tuh. Jadi cabenya menjadi agak langu, kemudian cenderung pahit. Nah, jadi makanya kita rumah makan Padang jarang cabai itu di blender atau digiling halus. Nah, biasanya kita giling hanya kasar aja supaya warnanya tetap hijau, rasanya enak gitu kan, tidak pahit dan lebih menggugah selera. Afrizal selalu membuat sambal ijo ini setiap hari. Pasalnya, lado mudo tidak bisa terlalu lama untuk disimpan. Sementara itu, untuk rasa segarnya ditambahkan potongan tomat hijau sebagai pelengkap dan juga jeruk nipis penambah rasa asam. Nah, ini kita gunakan tomat hijau agar untuk sensasi rasa dan juga agar terlihat cabenya lebih segar hijau. Agar warna sambal tidak berubah, ditambahkan susu pada sambal cabai hijau. Selain itu, susu juga berfungsi untuk mengikat rasa langu yang bisa ditimbulkan dari cabai hijau. Untuk menggorengnya, Afrizal menggunakan minyak kelapa murni agar gurih sambal semakin terasa. Karena kalau dipanaskan minyaknya, ini trik juga ya. Kalau minyaknya dipanaskan, dalam keadaan panas kita masukkan, nanti warnanya bertahan sebentar. Nanti akan berubah, warnanya akan menjadi kuning. Nah, jadi sebaiknya gunakan minyak yang mentah saja, dingin saja. Oke, sambal hijau kita sudah siap. Ibarat jodoh, keberadaan lado mudo dianggap Afrizal sangat cocok dengan menu utama masakan Padang. Mulai dari rendang, ayam, sampai gulai ikan. Tetapi yang paling cocok tentu masakan berbahan dasar ikan yang diasinkan. Kalau yang paling enak tentunya dengan ikan asin ya. Bisa teri, bisa ikan asin, bisa kalau di Padang itu ada namanya tukai. Nah, dia orang itu pakai tukai atau maco. Nah, kalau kita di sini bisa gunakan teri Medan juga sering digunakan orang. Teri jengki juga sering digunakan. Nah, itu lebih enak dan juga bisa menggunakan misalnya pete. Nah, jadi sambal hijau pakai pete, kasih teri, manyus banget. Tak heran jika di masakan Padang bisa kita temukan banyak variasi makanan yang dilumuri lado mudo. Dari cumi cabai hijau sampai gulai kepala kakap yang terdapat irisan cabai hijau di dalamnya. Tapi cabai hijau tak hanya dominan untuk masakan Padang saja. Bahkan jenis cabai rawit hijau juga banyak dimanfaatkan untuk membuat kuliner khas Nusantara. Yang paling kondang tentu ayam goreng cabai hijau. Berbeda dengan cabai hijau keriting atau besar, cabai rawit hijau sendiri adalah jenis cabai yang memang berwarna hijau. Rasanya pun mendekati pedas dari cabai rawit merah. Tak perlu bahan yang rumit untuk membuat sambal rawit cabai hijau. Cukup cabai rawit hijau yang digoreng, lalu ditambah garam dan gula. Dijamin nasi akan habis sebelum sambalnya. Jika ingin rasa pedasnya tak terlalu menggigit, bisa juga ditambahkan bawang merah dan putih yang juga harus ditumbuk terlebih dahulu.
Dengan begitu, rasa pahit dari cabai tidak akan muncul. Cabai rawit hijau pun bisa digunakan untuk makanan berkuah, seperti sop iga yang satu ini. Agar tidak membuat seluruh kuah terasa pedas, cabai hijau dibiarkan utuh tanpa diiris ataupun diulek. Siapapun bisa memilih, menyeruput kuah gurih, ataupun juga merasakan pedasnya cabai. Sensasi mengunyah kriuk cabai rawit pedas, ditambah dengan gurih kaldu dan daging iga yang lembut, tentu tak ada duanya. Ya, meskipun awalnya diremehkan karena dinilai murah, cabai hijau ternyata mampu bertahan, bahkan menuliskan sejarahnya tersendiri di Hasana Kuliner Nusantara.